Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati dan semoga Allah Azza wa Jalla selalu muliakan, bertemu lagi dengan saya Muhammad Ja'far dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai ilmu tajwid dan tahsin surat-surat pendek. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah begitu banyak melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya. Yang di antara kasih sayangnya Allah menurunkan Al-Quran yang iman di dalamnya terdapat petunjuk, yang dimana barang siapa memegang teguh Al-Quran maka kehidupannya akan sempurna. Dia akan selamat dari fitnah-fitnah yang ada di dunia dan dia akan masuk surga dengan jalan-jalan yang Allah mudahkan. Dan di antara rahmatnya Allah dengan Al-Quran ialah Allah mengganjar setiap bacaan, setiap huruf yang kita baca. Di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, yang diriwayatkan, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harfan walakinna alifu harfan wal lamu harfan wa mimu harf." Baik, Rasulullah SAW bersabda bahwa tidaklah seseorang membaca satu huruf dari kitabullah, ya, membaca satu huruf dari kitabillah, dari Al-Quran, kecuali Allah akan mengganjarnya dengan suatu kebaikan. Dan kebaikan, satu kebaikan itu dikalikan dengan 10 kali lipatnya. Maka Rasulullah SAW kemudian menegaskan, la aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ini adalah suatu kebaikan yang amat sangat besar. Bayangkan jika seseorang dengan niat yang ikhlas dia membaca surat Al-Fatihah, maka berapa banyak pahala yang ia bisa dapat. Dan pahala itu insya Allah kita akan panen. Kita akan lihat di hari kiamat kelak, di mana hari-hari tidak lagi bermanfaat. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Tidak lagi bermanfaat mal, harta maupun keturunan. Akan tetapi yang bermanfaat adalah tauhidan seseorang dan amalan-amalan seseorang. Kemudian hasanah ini, kebaikan ini bukan hanya sekedar menambah amalan-amalan kebajikan kita, akan tetapi amalan-amalan kebaikan ini menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Hud, "Innal hasanat yudhhibana as-sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa. Dan ini maksud dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Baik. Dan membaca Al-Quran adalah sebuah kebaikan. Maka ini adalah rahmat Allah kepada umatnya. Dengan membaca Al-Quran, ditambahnya pahala, ditambahnya amal kebajikan, dan dihapuskannya dosa-dosa. Kemudian, keutamaan besar lainnya adalah yang Allah berikan kepada kita, bahwa orang-orang yang membaca Al-Quran, selalu membaca Al-Quran adalah keluarga Allah Azza wa Jalla. Di mana inna lillahi ahlun fid dunya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki keluarga di dunia. Ya. Ditanyakan, siapa mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Siapa keluarga Allah itu ya wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, mereka adalah ahlul Quran. Ahlul Quran di sini adalah orang-orang yang selalu membacanya, selalu berusaha memahaminya, selalu menghafalnya, selalu selalu rindu untuk selalu membaca Al-Quran. Maka inilah ahlullah
Dan orang jika dikatakan bahwa dia keluarga Allah, artinya apa? Dia akan mendapatkan ketenangan di hari kiamat nanti, di mana tidak ada ketenangan, tidak ada syafaat, dan tidak ada keselamatan kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian kita lanjutkan sebelumnya. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah manusia yang sangat menginginkan kebaikan untuk umat-umatnya, sangat menginginkan kebaikan kepada seluruh manusia, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Telah datang kepada kalian seorang nabi, azizun 'alaihi ma 'anittum, sungguh berat apa yang dia pikul, sungguh berat apa yang menderitanya. Harisun 'alaikum, begitu bersemangat untuk menyampaikan kebaikan untuk kita, untuk umatnya. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang mukmin Nabi Muhammad SAW berkasih sayang, berlemah lembut. Ini adalah kebaikan yang tidak mungkin terbalaskan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu tidak pantas bagi seorang muslim ketika disebutkan namanya tidak bersalawat kepadanya, padahal kebaikannya sudah sangat amat banyak. Maka sudah sepantasnya kita sebagai orang muslim membalas jasanya dengan bersalawat kepadanya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Pada kesempatan kali ini, pada pembahasan tajwid, saya akan fokuskan pada poin-poin berikut. Yang pertama adalah pengucapan huruf hijaiyah yang berharokat fathah, yang berharokat kasrah, kemudian yang berharokat dhammah, dan kemudian kita akan masuk ke pembahasan makharijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf. Dan untuk pelajaran makharijul huruf dimohon untuk memperhatikan dengan seksama, karena pelajaran ini harus dengan membayangkan. Jadi ibu bapak bisa membayangkan bagaimana keadaan mulut kita saat pengucapan huruf-huruf hijaiyah. Baik, silakan ibu bapak melihat gambar yang tertera. Baik, saya akan memulai dengan huruf-huruf hijaiyah yang berharokat kasrah. Inti dari kasrah adalah kasr, yaitu menurunkan. Maksudnya apa yang diturunkan? Ketika kita mengucapkan huruf-huruf yang berharokat kasrah, keadaan mulut kita agak sedikit diturunkan dari keadaan normalnya. Jadi kalau fathah dia mulut kita agak terbuka, kalau kasrah mulut kita agak diturunkan. Maksudnya apa? Agak dinyengirkan, ya. Agak nyengir sedikit ketika pengucapan huruf-huruf kasrah. Sebagai contoh, i, ya, hamzah berharokat kasrah, i. Otomatis ibu bapak akan merasakan bahwa bibir ibu bapak agak sedikit melebar, ya, agak sedikit menyengir, i. Berbeda dengan fathah, membuka, a, i. Maka ketika i, mulut kita agak sedikit melebar. Baik. Dan memang harusnya seperti itu. Baik, kita mulai. I, B, B, T, T, G, G, H, D, Z, C, She, C, D, 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 D,
ti, ti.
zi, zi, i, i, ghi, ghi, fi, fi, qi, qi, ki, ki, li, li, mi, mi, ni, ni, hi, hi, wi, wi, yi, yi. Baik, ada beberapa hal yang perlu anak peringatkan. Yang pertama adalah huruf ta. Ketika berharokat kasroh, maka diharapkan jangan terlalu melepas, seakan-akan di situ ada huruf sin, ti, ti, ti. Dan ini adalah merupakan kesalahan, kekeliruan. Ta, seperti biasa saja, ta. Di mana makhrajnya ta? Ta adalah ujung lisan kita, ujung lidah kita disentuhkan ke pangkal gigi seri bagian atas. Ti. Baik, cukup seperti itu. Tidak ti, ti. Baik, kemudian yang perlu diingatkan lagi adalah huruf ra berharokat kasrah. Huruf ra berharokat kasrah, dia memiliki sifat tarqiq atau tipis. Jadi dibacanya ri. Tidak boleh ada pengulangan yang terlalu banyak seperti ri. Juga tidak boleh diisti'lakan, ya, ditebalkan seperti ri, ri. Tidak. Ra ketika berharokat kasrah, maka dia menjadi tipis. Ri. Baik. Kemudian kesalahan yang sering terjadi lagi adalah ain, ya. Huruf ain usahakan tidak masuk hidung. I. I. Baik, barakallahu fik. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya ke makhraj huruf, ke huruf-huruf yang berharokat dhammah. Ibu bapak bisa lihat di gambar. Baik, saya mulai. Afwan, sebelumnya untuk makhraj dhammah, namanya dhammah ya dhum, yakni menjadikan mulut itu agak dimonyongkan sedikit, tidak terlalu monyong, akan tetapi agak dimajukan sedikit saja, ya, seperti monyong tapi sedikit saja. Misalkan ya, otomatis bibir kita membentuk suatu agak maju, ya, agak maju. Jadi saya ulangi, kita langsung praktekkan saja. Bu, bu, tu, thu, ju, hu, khu, du, dhu, ru, zu, su, shu, su, du, tu, dhu, gu, fu, qu, ku, lu, mu, nu, hu, wu, yu. Baik. Ini adalah huruf-huruf hijaiyah yang berharokat dhammah. Insyaallah mudah. Selanjutnya adalah huruf-huruf hijaiyah yang dalam keadaan sukun, ya, dalam keadaan sakinah atau kita sebut dengan sukun. Baik, ibu bapak bisa lihat di gambar. Kita mulai. Hab, mit,
mit, yath, yath, aj, aj, zuh, zuh, bakh, bakh, qad, qad, idh, idh, dur, dur, ghaz, ghaz, was, was, khash, khash, has, has, fad, fad, shat, shat, nad, nad, thu', thu', طغ، طغ، صف، صف، ذق، ذق، رك، رك، سل، سل، جم، جم، عن، عن، ظه، ظه، لو، لو، da, da, kai, kai. Baik. Itu adalah huruf-huruf hijaiyah yang dalam keadaan sukun. Baik. Ada huruf-huruf hijaiyah yang ketika disukunkan maka keluar sifat-sifat qalqalah. Di antaranya adalah ba, jim, dal, to, dan qaf. Ya, 5 huruf ini adalah huruf-huruf hijaiyah yang mempunyai sifat idgham. Yang mempunyai sifat qalqalah. Di mana huruf tersebut dipantulkan tanpa adanya penahanan. Jadi suara kita jangan ditahan. Qalqalah itu tidak boleh ditahan, dia dipantulkan saja. Misalnya hab, hab, jangan hab, hab, atau bahkan tidak dikeluarkan qalqalahnya. Hab, hab, seperti itu. Atau dikeluarkan tapi sangat kecil suaranya. Hab, hab, tidak. Akan tetapi dipantulkan saja hab, jim, aj, dal, qad, to, shat. Yang terakhir adalah qaf, dhuq, dhuq. Baik. Itu adalah huruf-huruf yang diakhiri dengan qalah ketika dia dalam keadaan sukun. Selanjutnya adalah huruf ta dan huruf kaf. Huruf ta dan huruf kaf, kalau kita perhatikan, ketika disukun maka dia mengeluarkan suara yang disebut dengan sifat hams, mengeluarkan nafas yang disebut dengan hams, sifat hams. Ketika kita mengucapkan maka akan keluar, terdengar mit, mit, terdengar ya, mit. Nah, ini adalah sifat hams dari ta. Begitu juga dengan kaf, ruk, ruk. Akan tetapi jangan terlalu berlebihan sehingga mits, jangan sampai ada terdengar mits, terdengar suara itu. Karena desisan itu dia muncul dari makhrajnya sin. Sedangkan ta hamsnya adalah hanya menurunkan ujung lidah yang tadinya di pangkal gigi seri bagian atas menuju tengah-tengah antara gigi seri atas dan bawah. Mit, mit, mit. Baik. Sedangkan kaf adalah ruk. Ketika kita menempelkan lidah bagian dalam, ya, pangkal lisan atau pangkal lidah
dia tidak terlalu ditekan sehingga udara keluar lagi. Ruk, ruk. Baik. Kemudian yang lainnya aja adalah huruf-huruf yang memiliki sifat rokhawah. Apa itu sifat rokhawah? Sifat rokhawah adalah sifat yang menjadikan huruf tersebut masih terdengar suara huruf tersebut walaupun sudah disukun. Jadi ketika kita menyukunkan huruf tersebut, maka suara dari huruf tersebut masih mengalir. Saya ambil contoh, tha ya. Yas, yas. Baik. Kemudian kha, bakh, bakh. Kemudian dzal, id. Kemudian ha, zuh, zuh. Kemudian huruf zai, ghaz, sin, was, shin, khosh, ya, khosh. Kemudian sad, has. Kemudian huruf dad, fad, fad. Kemudian huruf dha, nad, nad. Kemudian huruf ghain, tagh, tagh. Kemudian huruf fa, sof, ya. Kemudian huruf ha, dhoh, dhoh. Kemudian huruf waw, law, law. Dan kemudian huruf ya, kai. Sedangkan huruf-huruf nun, mim, lam, ra, dan ain itu adalah huruf-huruf yang memang masih keluar suaranya ketika disukun, akan tetapi temponya tidak terlalu lama. Kita ambil contoh huruf lam. Sal, dia tidak bisa lama. Tidak boleh sal, itu keliru. Jadi kalau lam ketika sukun suaranya keluar tapi hanya sebentar saja. Sal, cukup. Begitu juga dengan mim dan nun. Jam, an, Nah, itu adalah suara dari huruf nun. Berbeda dengan sin. Ya, was. Makanya ketika kita mengucapkan basmalah, maka seorang qari harus membacanya dengan bis. Ditahan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrah, nirrah, rah. Ya. Bis. Baik. Itu dulu pelajaran kita untuk keadaan-keadaan huruf yang baik yang berharokat maupun dalam keadaan sukun. Baik, kita akan belajar tahsin surat An-Nas. Baik, Bapak Ibu bisa melihat mushaf masing-masing atau melihat di layar apabila ini dijadikan YouTube. Baik. Surat An-Nas. Ana akan bacakan terlebih dahulu, kemudian kita akan membahasnya. Kemudian Bapak Ibu bisa ikut membaca bersama saya per ayat, atau saya membaca dulu ayat per ayat, kemudian Ibu Bapak langsung mengikutinya tanpa di pause ya. Jadi boleh langsung mengikutinya. Baik. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan
nas. Baik. Pertama dari ta'awudz. A'udzu billah. A'u ya. A'udzu billahi. Nah, di sini ha berharokat kasrah diperjelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shin minasya. Sya bukan minasya. Sya. Minasya terjadi apabila mulut Bapak Ibu agak dimonyongkan. Minasya. Sya. Aslinya mulut Bapak Ibu bibirnya tidak dimonyongkan, akan tetapi biasa saja. Minasya. Hanya saja udara yang berhembus di mulut sangatlah banyak. Ya. Minasyai. Masuk ya. Minasyaitoni. Ni dia turun tidak tebal. Bukan ni. Minasyaitonir. Nir. Masuk ro tebal. Minasyaitonir rajim. Jim tidak boleh masuk hidung kecuali pas di huruf mimnya. Saat kita mengucapkan huruf mim. Nirrajim. Baik. Untuk basmalah insyaallah sudah mudah. Hanya saja sifat sin ya. Sifat rokhawah. Bis agak ditahan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Qul a'udzu birabbin nas. Baik, bi rabbin nas, bi ra, bukan a'udzu bi. Baik. Bi ya, diperjelas qul a'udzu bi rabbin nas. Kesalahan yang sering terjadi adalah tidak menggunakan nun sesempurna mungkin. Jadi kalau nun bertasydid dia adalah tingkat gunnah yang paling sempurna. Artinya apa? Artinya di situ harus ditahan dulu. Jangan terburu-buru. Bi rabbin nas. Kemudian nas juga kesalahan yang sering terjadi adalah ketika panjang itu memasuki hidung. Rabbin nas. Baik. Kemudian sin memiliki sifat rokhwah. Artinya biarkan sinnya mengalir dulu meskipun sudah disukun. Qul a'udzu bi rabbin nas. Nas. Baik. Kemudian kedua, malikin nas. Ilahin nas. Nas, biarkan panjang dulu. Nas, baru masuk ke sinnya. Ya, jangan bi rabbin nas. Tapi biarkan dulu dia panjang dulu. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Baik. Kemudian selanjutnya ayat keempat. Mi syarril, syarri. Ro-nya dibaca tipis. Syarri. Mi syarril waswasil khannas. Waswas itu sin dua-duanya. Mi syarril waswasil khannas. Baik. Kesalahan yang sering terjadi adalah ketika mengikhfakan. Ini ketika misha. Orang Indonesia seringnya menyebut dengan mingsha. Ming berbeda dengan misha. Karena pengertian ikhfa adalah mendengungkan yakni keluarkan udara lewat hidung dengan kondisi mulut kita sudah bersiap-siap untuk mengucapkan huruf berikutnya. Jadi tergantung dari huruf berikutnya. Contohnya di sini mi syarril. Baik. Berbeda dengan misalnya milqo.
Berbeda juga ketika dengan kaf. Minkum. Berbeda juga ketika huruf dot. Mildo. Berbeda juga ketika mengucapkan huruf ikhfa dengan huruf ta. Mitin, mitin. Baik. Jadi di sini roknya tipis ya. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Baik. Di sini ada sudu. Huruf dal yang berharakat dhammah. Sudu, bukan sudu. Sududu. Tidak ada huruf du, tapi sudu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sududu. Du. Sudurin nas. Baik. Minal jinnati wan nas. Baik, sekarang Bapak Ibu bisa mengikuti bacaan saya dari ayat per ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.